Kamu siapa? Saya bantu doa, siap? Jangan ikut campur! Bu Rita. Jangan ikut campur, aku ingin cerita. Semester 5 saya menikah Pak Ustadz. Tanpa mengenal statusnya dulu. 1 hari sebelum pernikahan itu saya dapat teror Mas Robi. Katanya kalau kamu mau menikah sama dia, kamu akan mati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Halo. Bapak namanya siapa? Ius Yosef Firdaus. Panggilannya? Ius. Ius? Iya. Oke. Pak Ius ya. Jadi saya mau konfirmasi betul waktu sebelum menikah lagi sama ibu, rujuk kembali, memang ada perempuan yang ditinggalkan? Iya, istri pertama itu. Di rumah sering marah-marah, jadi bahan amarah juga? Berantem terus. Berantem terus. Bahkan ada bisikan-bisikan ke saya itu, matiin gitu aja. Pak Ius juga dibisikin untuk maaf mengakhiri hidup ibu? Iya, maunya istri saya itu mati gitu. Ya Allah. Supaya cerai gitu, supaya nggak ada apa-apanya gitu. Apa sih yang terlihat Pak Ustadz sampai sebegininya ya? Ke saya juga suka ada langsung ini tangannya nggak bisa digerakin. nggak bisa gerak. Dua-duanya berarti yang di ke anak juga mengganggu itu, ngeselin gitu. Pengennya dimarahin aja terus anak-anak itu. Jadi hanya orang-orang tercinta saja yang bawaannya kesel kalau dilihat gitu ya. Padahal anak-anak saya juga di sekolah, di tempat ngaji baik kata ibu gurunya gitu, kata asatidnya gitu. Baik kok di sini, kok di rumah gitu. Jadi saya nitip-nitipin ke itunya, ke guru-gurunya, ke asatidnya. Ibu sampai ada mengikat tangan sendiri atau kaki takut melukai anak? Iya, Ada? Iya, jadi kalau saya mau kerasukan gitu, mau makan anak tolong diikat, gitu. ya Allah. Tolong diikat gitu. Kalau lagi jadi hati yang sebelah, perasaan hati yang sayanya yang benar sama Allah tuh menangis. Gimana gitu caranya gitu. Aduh, ini. Ingin sembuh ya Allah. Coba. Mikrofonnya saya ambil mikrofonnya dulu. Istighfar dulu Pak. Istighfar dulu Pak. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Pak Ustadz. Bapak istighfar dulu. Pak Yus, dengar Mas Robi. Lawan ya. Ini Bapak juga di rumah begini, tangannya. Iya Kak, pernah. Pak Yus, istighfar dong. Tapi kalau begini Baru. Baru ini terlihat. Iya. Dulu pernah 3 hari 3 malam Ustadz kesurupan dia. Terus diobatin sama teman, katanya yang dari tempat kerjanya gitu. Tapi perasaan saya bukan. Jadi yang nyerang saya kena ke bapak gitu, ke AA. Pak Yus, istighfar Pak Yus. Ini baru sekali begini, tiba-tiba. Iya. Saya bisa melihat tatapan Pak Ustadz, tampaknya apa yang terlihat Pak Ustadz? Iya, orang yang mau merusak aja. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak usah takut. Kalau sholat tetap ada, Allah masih ada di hati kita, nggak usah takut. Tangan. Bu, istighfar. siapa namanya? Ibu Rita. Ibu Rita. Bu Rita. Ibu Rita. Yang penting tenangin hati, nggak usah kepancing, santai. Kalaupun dia mau marah, biarin tapi santai aja, biar dia tidak terpancing terlalu kuat. Takutnya Bapak mukul ibu deh ini. Cuma gini aja, suka panas ini. Jadi kita mendoakan yang mana dulu nih Pak Ustadz? Ibu Istighfar aja ya. istighfar. Astagfirullah. Mau nyerang dia. Dijaga aja. Ya. Dijaga. Ibu istighfar. Dijaga di pinggang. Ibu Rita. Dijaga di pinggang. Pinggang.
Kamu siapa? Jangan ikut campur. Enggak, saya enggak ikut campur. Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Bu Rita? Saya bantu doa, siap? Jangan ikut campur. Bu Rita? Jangan ikut campur. Aku ingin si Rita mati. Mati di tanganku. Kamu bukan Allah. Tidak boleh seperti itu. Saya ngerti kalau kamu itu disuruh. Bu Rita, siap? Capek juga. Siap. Siap? Gak apa-apa, biarin aja. Kalau dia mau ngomong gak apa-apa, santai aja. Jangan ikut campur lah. Ya Allah. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ditanya siapa? Kamu siapa? Kalau kamu seperti itu, nah, Bu Rita, istighfar lawan. Ada yang ngegerakin Pak Ustadz. iya nggak apa-apa. Coba saya pengen ketemu sama yang galak tadi, nggak apa-apa Bu Rita, santai aja. Saya pengen ngobrol sama yang galak tadi. Kasih tahu, Ustaz. Gimana? Suruh datang. Nggak apa-apa, santai. Ini beda-beda ya Pak Ustadz. Iya itu yang liar itu, sama-sama liarnya nggak apa. Coba yang galak tadi aku pengen ngerti siapa dia. Coba kamu keluar. Coba keluar lagi. Hah? Dengerin saya. Dengerin saya ya. Saya tahu kalau kamu itu jin disuruh. Ngerti? Ngerti? Salah nggak apa? Oke. Beda nggak apa? Dia nggak akan nyerang. Takut. Sedikit. Siap Bu Rita? Atau ini jinnya? Istighfar aja kan. Siap. Nggak apa-apa, santai aja. Saya pengen ngerti sampai gimana sih kekuatan yang nyantet, saya pengen tahu mana. Nggak apa-apa sih Bu Rita. Santai keluar aja nggak apa-apa. So jagoan ditanya nama nggak berani sebut. Kamu siapa? Ngomong. Jagoan kok keluarnya hanya sedikit-sedikit itu Tahu. ngapain? Wah jagoan. Serang dong kalau berani. Mana dukunnya suruh keluar? Gregetan gue. Iya, Nggak apa-apa. gaya doang nih dukun. Siap, langsung saya doain. Kesel. Siap. Lebih kenceng apa lebih kendor sekarang? Kendor ya. Nggak apa-apa. Itu namanya banyak ngomong aja, odol aja dia. Nggak apa-apa Bu Rita, santai aja. Odol apa? Ya, Bu Rita aminkan doa saya, tenang, santai. Ya. Kita akan coba kembaliin itu anak-anak nakal itu pada yang nyerang ya. Ikhlas. Siapa nakal?
Gak nakal juga. Gak nakal aku mah. Dukun, cemen lo. Baru diliatin Pak Ustadz dan nangis. Jin macam apaan? Kasihan Pak Ustadz. Ini ganti-ganti apa masih yang sama sih Pak Ustadz? Ganti-ganti. Ganti-ganti? Ya Iya. Allah, kasihan. Dia memperkenalkan dia mau ini. Enggak, aku mah nggak takut. Selama ada Pak Ustadz aku nggak takut. Ya sudah. Bu Rita siap? Insya Allah? Siap ya? Santai aja ya. Lawan Bu. Aminin semua khusyuk ya, Ibu, Bapak ya semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Rita, ya Allah, yang saat ini ada di hadapanku. Memohon kepadamu, ya Allah. Memohon kepadamu Ibu Ritanya, ya Allah, melalui diriku. Agar seluruh jin yang sering masuk ke dalam tubuhnya Ibu Rita, dimohonkan agar Engkau izinkan keluar dari tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Rita banyak sekali sihir, teluh dan santet, ya Allah, dari orang lain, ya Allah, jika sihir, teluh dan santet tersebut masuk karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Rita, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Rita, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Seluruh ilmu sihir dan santet, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Seluruh mantra-mantra sihir yang tercancap pada tubuhnya Ibu Rita, aku mohon agar Engkau hancurkan, ya Allah, amin. Seluruh mantra-mantra sihir yang ada di dalam tubuhnya Ibu Rita, aku mohon agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang dipergunakan untuk mendolimi Ibu Rita, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet dari dalam tubuh Ibu Rita, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Ibu Rita, ya Allah, melalui sihir dan santetnya, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah. Dan Engkau kembalikan pada orang berbuat zalim kepada Ibu Rita, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin.
Dan Engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Ibu Rita, ya Allah, amin. Kembalikanlah ya Allah dan balaslah dia sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Rita, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar jika di dalam tubuhnya Ibu Rita banyak sekali ilmu-ilmu dan pengobatan-pengobatan tidak sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah dari dalam tubuh Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan aku mohon jika pengobatan tersebut mengunci dalam tubuhnya Ibu Rita, aku mohon kepadamu agar Engkau buka dan Engkau keluarkan dari dalamnya tubuh Ibu Rita, ya Allah, amin. Keluarkan dari dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Keluarkan dari dalam tubuh Ibu Rita, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan aku mohon kepadamu jika di dalamnya tubuh Ibu Rita banyak jin liar yang masuk ke dalam tubuh Ibu Rita, ya Allah, yang menginginkan tubuhnya Ibu Rita, menginginkan pikirannya Ibu Rita untuk dikuasainya, ya Allah, aku mohon agar Engkau balas jin-jin liar tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Rita, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada kerajaan jin yang masuk dalam tubuh Ibu Rita, aku mohon padamu kerajaan jin yang masuk melalui punggungnya Ibu Rita, melalui kepalanya Ibu Rita, melalui mulutnya Ibu Rita, melalui dadanya Ibu Rita, melalui perutnya Ibu Rita, melalui tangan dan kakinya Ibu Rita. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan jika ada kerajaan jin yang membangkang untuk keluar, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau balas kerajaan jin yang membangkang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Rita, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh jin-jin dari sihir, roh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, mantra-mantra teluh dan mantra-mantra santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Hancurkanlah ya Allah, amin. Hancurkanlah ya Allah, amin. Hancurkanlah ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Hancurkanlah ya Allah, amin. Dan Kau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu berikanlah kesembuhan pada Ibu Rita, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Rita, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Rita, ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Rita, ya Allah, bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Rita kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Aku mau nanya sama Kak Sarah sekarang. Kak Sarah kan sekarang sudah living for good, tinggalnya sudah di US ya? Sementara aja. Untuk sementara ini. Pengalaman mistis di sana, hal-hal yang misterius apakah Kakak saksikan juga, Kak? Karena possession atau kerasukan kan juga ternyata nggak hanya di Indonesia ya? Aku sih kalau di sana nggak pernah lihat ya. Kalau dulu di Indonesia dulu sering? Di Indonesia sering. Kalau sudah melihat dua narasumber kita, apa yang Kak Sarah bisa ambil pelajarannya kira-kira nih? Kalau boleh tahu. Kita harus percaya sama Tuhan dan kita harus jadi pemaaf. Seperti ibu yang tadi, dia kan jengkel dari kecil, dia bilang dia suka dibully ya. Kita harus ikhlas dalam memaafkan. Jadi kita nggak punya sakit hati. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ternyata dendam dan amarah itu juga bisa membuka gerbang di diri kita untuk mengundang jin ya Pak Ustadz untuk masuk ya. Wow.
Ya memang sedih yang berkepanjangan jin masuk, jengkel berkepanjangan jin masuk, putus asa jin masuk. Nah kalau udah putus asa itu jinnya agak lebih ngeri lagi. Biasanya nanti macam-macam yang dia omongkan kepada, kalau pas dia bukan kemasukan ya, malah kelihatan dia nggak kemasukan tapi ada yang ngomong ke dia, ngomong apa bunuh diri, apa potong tangan, siram air panas anakmu gitu. Itu kan beda ya. Itu yang dikatakan oleh teman-teman kita para dokter schizophrenia itu ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kan sering ya kayak begini-begini kan udah tahu mana sih tempatnya letaknya jin yang bandel-bandel di tubuh itu, tahu. Jadi doanya itu di titik-titik itu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekarang kita akan bertemu dengan narasumber terakhir kita, di mana beliau sempat kehilangan bayi dalam kandungannya secara goib. Langsung saja. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mikrofonnya. Boleh perkenalan diri, namanya siapa? Lebih maju sih. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruri Mayangsari, panggilannya Nuri, dari Wanayasa, Purwakarta. Oke. Mbak Nuri betul ya pernah kehilangan kandungannya secara gaib, tiba-tiba hilang dari kandungannya? Betul, Mas Robi. Kejadiannya dari awal tahun 2008 Pak Ustadz. Saat itu saya masih kuliah dan saya magang kerja di suatu perusahaan di Purwakarta. Ketika itu saya pas kuliah dikenalkan sama atasan saya yang di perusahaan itu kepada laki-laki, katanya dia mau menikahi saya Pak Ustadz. Karena saya merasa biaya pendidikan kuliah cukup mahal, saya tidak mau membebani orang tua. Di situ saya akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini. Semester 5 saya menikah Pak Ustadz. Tanpa mengenal statusnya dulu. 1 hari sebelum pernikahan itu saya dapat teror Mas Robi. Katanya kalau kamu mau menikah sama dia, kamu akan mati. Tapi saya yakin Pak Ustadz karena saya punya Allah, saya yakin Allah akan menolong saya. Saya terus lanjutkan pernikahan tersebut. Ketika malam-malam mau pernikahan itu, di rumah saya di atas jam 12 malam saya menggigil kedinginan Pak Ustadz. Terus saya kesurupan, Mas Robi. Sampai subuh besoknya saya menikah, pohon-pohon yang ada di rumah, yang riasan itu semua layu. Iya, semua layu Pak Ustadz. Saya terus melanjutkan pernikahan alhamdulillah di situ. Setelah 3 bulan kemudian saya merasakan hal yang aneh. Di antaranya badan saya sering merasakan menggigil, pusing dan sebagainya. Dan malam-malam itu Mas, di rumah saya seperti ada anjing yang dari jarak jauh tiba-tiba mendekat. Keluarga saya, ya Allah ada apa ini gitu, sampai semenit astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, sampai suara teriakan Allahu Akbar itu melebihi dari suara anjing tersebut. Dilihat tapi tidak ada apa-apa, tidak ada satupun hewan yang ada di depan rumah saya itu Pak Ustadz. Dari situ saya sampai 2 bulan gak bisa jalan Mas. Aduh. Saya sampai ke kamar mandi aja, sampai dibopong. Iya dibopong sama orang tua saya. Ya Allah. Dan suami saya saat itu dia tetap ketemu sama mantan pacarnya dan dia juga terus masih komunikasi Pak Ustadz. Saya sakit hati di situ tapi saya yakin Allah ada bersama saya. Saya terus gitu Pak Ustadz. Dan tahun 2012 saya memutuskan untuk ke dokter kandungan. Saya ingin memiliki keturunan. Pas di sana kata dokter tiba-tiba bilang, "Bu, Ibu sudah keguguran." Tanpa pengetahuan saya nggak yakin Mas. Saya keguguran itu. Saya nggak yakin Dok. Kalau Ibu nggak yakin, Ibu diperiksa dan sini Ibu harus dikuret, katanya bayi Ibu udah busuk di dalam kandungan. Sampai saya 2 kali kejadian seperti itu Pak Ustadz. Pas hamil ketiga,
kata dokter kandungan, ibu kandungannya lemah, ibu harus istirahat, bahkan bed rest. Setelah kejadian itu saya hamil lagi, tahun 2013 saya hamil lagi, dan dites sampai kandungan ke-4 bulan, tiba-tiba malam itu perut saya kan udah mulai besar Mas, 4 bulan itu. Tapi dicek pagi-pagi, kok kenapa nggak ada gitu. Itu tiba-tiba kecil aja perut saya itu. Saya kaget Pak Ustadz, saya tanya ke bidan yang di dekat rumah, di kampung saya. Pas saya cek lagi ke dokter kandungan, saya nggak yakin, katanya bayinya sudah nggak ada sama sekali. Tanpa harus dikuret, tanpa apa Pak Ustadz, memang nggak ada sama sekali itu bayinya. Sampai sekarang sudah punya keturunan akhirnya? Tidak sekali. Udah gitu Pak Ustadz, yang anehnya lagi, terus seperti itu berlanjut, saya sering sakit, bahkan sebulan itu sampai 2 kali saya dirawat Mas. Terus yang saya bikin sedih Pak Ustadz, ayah saya juga ikut sakit.